engklek. Stay tune. Halo, nama saya Erik Aditya Nugroho, absen 9 dari kelas 11-8. Hai semuanya, nama aku Kainan Diana Beta, absen 14 dari 11-8. Halo, saya Muhammad Farel Abistorif dari kelas 11-8 nomor absen 17. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naira Salmardianti, absen 22 dari kelas 11-8. Perkenalkan nama saya Putri Karesu dari kelas 11-8 nomor absen 20. Perkenalkan nama saya Syafina Sekarangti, absen 32 dari kelas 11-8. Nah, kali ini aku bakal jelasin apa itu permainan tradisional. Permainan tradisional merupakan sebuah permainan yang berasal dari Indonesia yang sudah dimainkan sejak zaman nenek moyang kita. Di Indonesia sendiri, permainan tradisional itu ada yang namanya engklek atau yang kita juga sebut sebagai Sunda Manda. Sunda Manda itu merupakan sebuah permainan yang berasal dari daerah Jawa. Sebenarnya di daerah Indonesia lain itu juga ada permainan kayak engklek ini, cuman dengan sebutan yang berbeda. Nah, engklek ini biasanya dimainkan sebanyak 2 hingga 5 orang. Tapi lebih seru kalau lebih banyak orang lagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara bermain engklek. Semua pemain melakukan hombimpa. Hombimpa layung gambreng. Pertama, Aku pertama. Hombimpa layung gambreng. 2. Aku terus. Coblos nomor 3. Yang menang mendapatkan giliran pertama. Pemain pertama melemparkan gaco dan tidak boleh melebihi kotak yang telah disediakan. Mati. Asik. Weh. Mati, Morin. Weh. Prongnya ya parah kok. Wah, mati. Ya, mati. Jika gaco melebihi kotak, maka pemain dinyatakan gugur. Cara yang kedua yaitu pemain pertama melompat dengan 1 kaki, kemudian kembali lagi dengan mengambil gaco yang ada di kotak pertama dengan posisi kaki 1 masih diangkat. Kemudian cara ketiga, setelah itu pemain melemparkan gaco tersebut ke kotak kedua. Jika keluar dari kotak kedua, maka pemain dinyatakan gugur dan diganti oleh pemain berikutnya. Mati, Morin.
Namun, jika berhasil, pemain bisa melanjutkan permainannya. Kemudian, begitu seterusnya sampai semua kotak sudah dilempar dengan gaco. Pergiliran dilakukan jika pemain pelempar gaco melewati sasaran atau menampak dua kaki di satu kotak. Kemudian, jika semua kotak sudah dilewati oleh pemain, maka pemain tersebut bisa melemparkan gaco dengan membelakangi engkleknya. Jika gaco jatuh pada kotak yang dikehendaki, maka kotak itu akan menjadi rumahnya. Kayak kapal teman. Asik. Apa itu? Iwa. Bola. Bola boleh. Sesek mau. Oke. Pemain yang mendapatkan kotak boleh berhenti di kotak tersebut dengan dua kaki. Begitu seterusnya sampai kotak-kotak menjadi milik para pemain. Jika semua telah dimiliki oleh pemain, maka permainan dinyatakan telah selesai. Pemenang adalah pemain yang paling banyak memiliki rumah dari kotak-kotak pada engklek yang digambarkan. Nah, sekilas itu cara bermain engklek yang benar. Terima kasih. Strategi dalam permainan engklek yang pertama itu perhatikan gerakan lawan, amati gerakan lawan dengan cermat. Perhatikan pola gerakan mereka dan cari tahu kebiasaan mereka. Ini akan membantu mengantisipasi langkah mereka dan membuat keputusan yang lebih baik. Perhatikan dengan cermat pergerakan mereka. Jika Anda dapat memprediksi langkah mereka, Anda dapat mengambil langkah yang tepat untuk menggantikan mereka mencapai garis akhir. Bermain dengan strategi psikologis. Kadang-kadang, menggunakan strategi psikologis dapat membantu Anda dalam permainan engklek. Misalnya dengan membuat gerakan yang tidak terduga atau menggertak lawan. Anda dapat membingungkan mereka dan membuat mereka membuat kesalahan. Jadi itu semua strategi dalam permainan engklek. Ada berbagai macam jenis-jenis engklek. Yang pertama dari Prancis. Dari Prancis, permainannya dinamakan escargot. Permainan ini sangat digemari oleh anak-anak Prancis. Mirip dengan engklek, pada permainan ini anak-anak harus menggambar papan berbentuk siput raksasa terlebih dahulu. Dalam bahasa Prancis, siput raksasa disebut escargot. Setelah itu, papan siput tersebut diberi kotak bernomor 15 sampai 20. Pada bagian tengah papan dibuat kosong. Kemudian pemain memilih kotak. Para pemain harus menaikkan satu kaki dari kotak kosong ke kotak kosong lainnya tanpa jatuh mengenai garis atau kotak lawan. Jika pemain mengenai kotak lawan, maka mereka akan kehilangan giliran dan tidak bisa
jika pemain bisa menyelesaikan satu putaran eskapot, mereka bisa kembali ke tempat semula untuk beristirahat. Pemain dengan kotak terbanyak akan memenangkan permainan ini. Sini saya akan menjelaskan berbagai macam manfaat bermain engklek. Yang pertama adalah peningkatan kekuatan otot. Melompat dan bergerak di atas pola engklek. Aktivitas ini membantu menguatkan otot-otot tersebut dan meningkatkan kekuatan kaki secara keseluruhan. Yang kedua, ada peningkatan keseimbangan dan koordinasi. Bermain engklek melibatkan melompat dan bergerak dengan keseimbangan yang baik. Aktivitas ini membantu meningkatkan keseimbangan tubuh dan koordinasi antara mata, tangan, kaki, dan semua anggota badan. Yang ketiga ada peningkatan fleksibilitas. Melakukan gerakan melompat dan mengayuh saat bermain engklek membantu meningkatkan fleksibilitas otot-otot tubuh, terutama otot-otot kaki dan pinggul. Selanjutnya ada peningkatan kebugaran. Bermain engklek melibatkan gerakan aktif seperti melompat dan berlari. Aktivitas ini dapat meningkatkan denyut jantung dan meningkatkan aliran darah, sehingga membantu meningkatkan kebugaran dan kesehatan. Yang kelima ada peningkatan daya tahan. Bermain engklek melibatkan gerakan berulang-ulang seperti melompat dan berlari. Aktivitas ini membantu meningkatkan daya tahan fisik, sehingga anak-anak dapat bermain lebih lama tanpa merasa lelah. Selanjutnya ada pembakaran kalori. Bermain engklek adalah aktivitas fisik yang dapat membantu membakar kalori. Nah, yang selanjutnya peningkatan kekuatan tulang. Aktivitas melompat dan bergerak saat bermain engklek dapat membantu meningkatkan kepadatan tulang dan mengurangi resiko osteoporosis. Nah, itu dia beberapa manfaat dari permainan engklek. Dari hasil pengolahan data, diketahui bahwa perkembangan motorik kasar anak meningkat dikarenakan permainan tradisional engklek. Pertama, homimpa. Di antaranya anak dapat menyebutkan kalimat homimpa lehung gambreng. Anak mampu mengayunkan tangan ke kanan dan ke kiri. Dan anak mampu membolak-balikan tangan ke atas dan ke bawah. Yang kedua, melempar gacuk. Di antaranya anak mampu melempar gacuk dengan lengan mengarah ke depan. Anak mampu melempar gacuk dengan gerakan seperti membuang dari atas ke bawah, dan anak mampu melempar gacuk dengan tepat pada kotak. Ketiga, melompat dan berputar. Di antaranya anak melompat pada petak dengan dua kaki. Anak melompat pada petak dengan dua kaki sambil memutar badannya. Yang keempat, membungkuk. Mengambil gacuk. Di antaranya anak dapat melakukan gerakan membungkuk. Anak dapat membungkuk dengan satu kaki diangkat, dan anak dapat mengambil gacuk dalam posisi membungkuk. Yang terakhir, yang kelima, melakukan teplak. Di antaranya anak dapat membolak-balikkan tangan, melakukan teplak tanpa menjatuhkan gacuk. Dan anak dapat melakukan teplak dengan menggunakan satu tangan. Maka dengan 5 kesimpulan tadi, dilakukannya permainan tradisional engklek, anak memperlihatkan peningkatan secara positif dan signifikan pada perkembangan motorik kasar pada anak. Terima kasih. Itulah manfaat dari bermain engklek. Nah, itu tadi penjelasan kami mengenai permainan tradisional engklek. Patut dicoba dan patut dicontoh karena banyak sekali manfaat. Terima kasih. A few moments later.
Aku mati teman-teman. Halo semuanya. Ya dikat ya, dikat. Nunjuk. Apa gitu? Kenal Englek. Cekidot. Tahu tak? So, mengenai permainan tradisional Englek. Nah, itu tadi penjelasan kami mengenai mana ya? Nah, itu tadi penjelasan kami mengenai permainan tradisional Englek. Patut dicoba dan patut dicontoh karena banyak sekali manfaat. Terima kasih. Nah, kali ini aku bakal jelasin apa itu permainan meneng. Ada beberapa nilai yang terkandung loh, kayak nilai kerjasama, nilai ketika Hai. Halo. Iki gak ada sopo? Mundur. Mas Gun. Aku. Halo. aduh sokap Aku sing ngisi. Aku berada di SMA Diapati. Ini. Aku juga. Iya. Wow, kodok. Halo, Mas. Iki pocok. Apa ya? Iki dibagi cok sapa sing mau. Melor lah, Mas. Oh, halo, siap. Halo, Ras. Oke. Adit. Weh. Ayo bal. Weh, teman lama. Wih, halo. Halo ya Allah. Gimana kabarnya? Bagus. Wes iki piye cara nyopot? Ini sapa? Morin semangat. Weh, mati Morin. Weh. Prone ne pare loh. Wah, mati. Ya. Ya, mati. Teman-teman, doakan saya. Dengan gaco. Iya, asik.